أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi nikmatil Islam wal iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan di hari Jumat di pekan yang keempat dari bulan Rabiul Awal. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Dan adapun teman-teman yang saat ini sedang diuji sakit, entah itu teman-teman sendiri atau kemudian salah satu anggota keluarganya, semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas normal. Tuh Mbak Rona, kemarin saya dengar kabar putrinya sakit, semoga segera sembuh ya Mbak. Untuk Mbak siapa lagi yang jarang saya sapa? Oh iya, Mbak Heni gimana kabarnya? Lama nggak ketemu, juga lama ya saya nggak menyapa Mbak Heni lewat kajian online ini kayak gitu. Semoga semua teman-teman baik yang ada di Trenggalek maupun yang ada di luar Trenggalek semuanya oleh Allah diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan dan kemudahan atas segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah di penghujung akhir dari bulan Rabiul Awal. Dan kalau tadi saya lihat di kalender, Jumat depan itu tanggal 1 Rabiul Akhir, insya Allah ya. Dari 1 bulan Rabiul Awal, kira-kira dari berbagai macam kegiatan dalam rangka wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW yang ramai ya, dengan adanya banyak sekali pengajian kayak gitu ya, hampir di musola-musola. Satu gang rumah saya ini aja satu RT 2 musola semuanya mengadakan pengajian seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, semoga siraman ilmu yang diberikan oleh para ulama, para kiai yang kemarin kita dengarkan, yang ini yang rumahnya dekat-dekat dengan sini kayak gitu ya. Dan ada pun teman-teman yang menyimak pengajian ya di bulan Rabiul Awal ini seperti itu ya, dimanapun itu menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan yang penting dari itu semuanya kita bermuhasabah diri, sekiranya peningkatan apa yang sudah kita buktikan seperti itu ya, dari beberapa forum pengajian maulid kemarin yang kita hadiri seperti itu ya. Adakah azam dalam diri kita untuk mengkontinyukan satu amal atau 2 amal yang itu memang bentuk keteladanan kita, meneladani Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga bisa menghantarkan kita sambung hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi itu yang terpenting ya teman-teman, bukan hirup pikuknya gembira, tapi kemudian tidak ada peningkatan keterikatan kita kepada hukum syariah, atau kemudian iman kita tetap kondisi yang males-malesan untuk taat. Jangan sampai seperti itu. Semoga dengan adanya kajian online seperti ini yang setiap pekannya kita jalani seperti itu ya, itu bisa menyiram hati kita seperti itu dengan ilmu ya, dan menyerahkan akal kita sehingga kita bisa bertambah iman kita dan niatan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan ke poin yang ke-39 dan 40 dari 64 dosa yang dianggap biasa. Semoga 2 pembahasan ini bisa selesai di 1 pertemuan hari ini kayak gitu ya.
Yang ke-39 yaitu minum khamr. Kemudian yang ke-40 adalah menggunakan bejana dari emas dan perak kayak gitu ya. Kita bahas satu-satu mulai dari poin yang ke-39. Kemarin insya Allah sudah sempat saya singgung juga ya terkait dengan meminum khamr ya, terkait dengan harta haram kemarin ya. Bahwasanya larangan untuk minum khamr itu sangat jelas sekali kayak gitu ya dalam Al-Quran. Nanti kita lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi khamr itu kalau tadi saya lihat dalam kamus ya, kamus yang saya miliki dengan sesederhana itu kayak gitu ya, itu khamrun itu diartikan di situ arak, tua, anggur seperti itu ya. Nah jadi khamrun itu sendiri dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Saya tidak tahu berapa jumlah kata khamrun kayak gitu ya, tapi yang jelas di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis khamr kayak gitu sudah Allah kabarkan kayak gitu ya, sama-sama menggunakan kata khamrunnya kayak gitu. Yang pertama adalah khamr dunia. Kalau saya ini istilah saya sendiri ya teman-teman, khamr dunia kayak gitu ya, yang itu Allah haramkan ya. Ya terbuat dari anggur dan nanti apa namanya dan yang sejenisnya, maksudnya buah-buahan dan biji-bijian lainnya yang bisa itu menghasilkan khamr yang memang oleh Allah pada buah-buahan atau biji-bijian itu Allah beri khasiat kalau kemudian diolah oleh manusia itu bisa menghasilkan minuman yang itu bisa memabukkan kayak gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua apa? Khamr akhirat. Maksudnya khamr ya ada di akhirat kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka dalam Quran surat Muhammad ayat 15 kayak gitu ya. Ini mohon maaf teman-teman, saya hari ini nggak baca Al-Quran karena memang lagi berhalangan kayak gitu ya, jadi nggak baca Al-Quran. Jadi dalam Quran surah Muhammad ayat 15 itu dijelaskan bahwasanya Allah memberi gambaran, teman-teman bisa buka Al-Quran di rumah ya, memberikan gambaran bagaimana surga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa kayak gitu loh. Di situ salah satunya nanti itu Allah akan menyediakan apa? Sungai khamr kayak gitu loh. Insya Allah ya. Jadi bedanya nanti kalau sungai khamr di akhirat di surga kayak gitu itu tidak memabukkan kayak gitu loh. Jadi nggak bisa bayangkan ya sungai khamr kayak gitu. Dan itu teman-teman ya, sungai khamr tadi itu hanya bisa diminum oleh orang-orang beriman ya, yang dia itu ketika di dunia tidak pernah meminum khamr kayak gitu ya. Jadi khamr di akhirat nanti itu yang dia itu tidak memabukkan tadi itu ya, itu hanya diminum oleh orang-orang yang masuk ke surga kayak gitu, yang dia selama di dunianya itu tidak pernah mencicipi khamr dunia yang itu diharamkan oleh Allah kayak itu. Jadi ada hadis riwayat Abu Dawud ya teman-teman ya. Jadi dalam hadis itu Rasulullah SAW itu bersabda, man syariba khamroh ya, badak siapa yang minum khamr fi dunia di dunia kayak gitu, walam yatub dan dia itu tidak bertobat kayak gitu, lam yasrobha fil akhirah, maka dia itu tidak akan meminumnya khamr tadi itu fil akhirah di akhirat, tapi dengan jenis khamr yang beda ya, sudah tidak memabukkan lagi kayak gitu. Wa in dakhala jannah, meskipun dia itu masuk ke surga kayak gitu loh. Jadi nanti kalau ada orang di dunia minum khamr, kemudian dia taubat kayak gitu, yang taubatnya Allah diterima, kemudian nanti di akhirat masuk surga kayak gitu ya, maka kemudian di surga dia tidak akan meminum khamr akhirat tadi itu ya, insyaallah ya. Jadi itu jenis khamr akhirat. Sekarang kita masuk ke pembahasan khamr yang di dunia yang itu Allah haramkan kayak gitu ya. Nah, khamr di dunia yang Allah haramkan itu ya, memang khamr itu kenapa disebut khamr itu kan menghilangkan akal gitu ya. Jadi definisi yang lain ya, kenapa disebut khamr, karena kemampuan dari dia itu, zat itu tadi itu adalah untuk bisa menghilangkan akal, mengacaukan akal, atau kemudian menutupi akal seperti itu ya. Nah, khamr itu sendiri ya itu bisa diolah dari bahan-bahan buah-buahan atau biji-bijian yang di situ mengandung zat gula ya. Nanti kalau
teman-teman orang-orang kimia biasanya ya yang bisa tahu mengolah-olah dengan enzim apa, kemudian bisa menghasilkan alkohol seperti itu ya, rumus-rumus kimia apa itu C2H 5OH itu ya untuk alkohol dan sebagainya itu. Nah, salah satunya di situ adalah anggur, gandum, kurma itu bisa menghasilkan khamr. Allah sendiri ketika sebelum mengharamkan khamr, menurunkan ayat haramnya khamr, itu dalam Quran surah An-Nahl ayat 67 itu Allah sudah memberikan kabar memang bahwasanya di antara tumbuhan ya, buah-buahan kayak gitu ya, yang Allah ciptakan itu ada yang berpotensi untuk menghasilkan khamr. Nah, Allah itu menyampaikannya, memfirmankannya dalam Quran surah An-Nahl ayat 67. Nah, teman-teman bisa buka ya. Dalam ayat itu Allah menginformasikan bahwasanya dari kurma sama inab, kayak itu kalau di situ anggur ya, kurma sama anggur seperti itu bisa kalian ambil darinya itu apa? Sesuatu yang memabukkan kayak gitu, sama rizki yang baik kayak gitu ya. Kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, itu kan yang sakaron itu maksudnya yang memabukkan ya. Jadi dari anggur sama kurma itu bisa diambil dua manfaat. Satu, bisa dijadikan minuman yang itu memabukkan, kemudian yang kedua adalah rizki yang bermanfaat. Nah, ini ayat ini kan turunnya di Mekah, jadi sebelum turun ayat diharamkannya khamr kayak gitu. Jadi dulu dibolehkan kayak gitu ya, sebelum turunnya ayat khamr. Jadi saya di sini ingin menitik beratkan bahwasanya memang ada di antara tanaman atau buah-buahan yang Allah ciptakan itu memang memiliki potensi untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang memabukkan seperti itu ya. Contohnya yang seperti yang di Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 67 kayak gitu. Itu kan surat Makkiyah kayak gitu ya. Terus kemudian kan perjalanannya ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah seperti itu ya. Kemudian kan di sana di Madinah pun juga sudah terbiasa orang-orang minum khamr seperti itu ya. Terus kemudian sampai ada yang kemudian bertanya terkait dengan khamr seperti itu ya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 219 seperti itu ya. Terus kemudian itu ayat Al-Baqarah ayat 219 itu masih menjelaskan bahwasanya dalam khamr itu masih ada manfaatnya, tapi kemudian dosanya, keburukannya itu lebih banyak seperti itu. Akhirnya masih ada yang minum seperti itu. Terus kemudian turun ayat berikutnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 43 ya. Yang itu sebab nuzulnya itu adalah kalau dalam riwayat Abu Dawud kayak gitu ya, kalau saya sempat baca tadi dalam asbabul nuzul itu karena ada sahabat Ali kayak gitu yang bertamu kepada Abdurrahman bin Auf seperti itu. Terus kemudian disuguhi oleh Abdurrahman bin Auf itu makanan dan khamr seperti itu. Terus kemudian diminum ketika sholat itu Ali yang mengimami itu keliru bacaannya ketika baca Quran surah Al-Quran kayak gitu ya, Al-Kafirun kayak gitu. Quran surah Al-Kafirun itu kan harusnya la a'budu gitu ya, itu sahabat Ali itu membacanya nahnu a'budu mata budun seperti itu. Jadi artinya kan jadi keliru seperti itu. Jadi kami menyembah apa yang kalian sembah gitu maksudnya, padahal itu kan ayat miliknya orang-orang kafir, harusnya kan tidak menyembah apa yang kalian sembahkan seperti itu. Terus kemudian itu ya turun larangan untuk sholat dalam kondisi mabuk seperti itu. Terus kemudian turun ayat khamr berikutnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 19 sampai 91 yang itu menjadi maksudnya final haramnya khamr seperti itu ya. Nah, itu dalam asbabun nuzulnya juga ada terkait dengan ayat 90 sampai 91. Nah, ini teman-teman saya bacakan aja ya, karena dalam sebab nuzul di sini lengkap kayak gitu ya, urutannya kayak gitu ya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, di sana penduduknya sudah terbiasa minum khamr dan memakan hasil dari judi. Maka mereka bertanya tentang keduanya kepada Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat 219 Quran surah Al-Baqarah itu.
Lalu orang-orang berkata, keduanya tidak haram tetapi hanya dosa besar saja. Dengan begitu mereka tak minum hingga suatu hari seorang laki-laki muhajirin mengimami sholat maghrib bersama para sahabat. Bacaan imam tersebut salah, tidak karuan karena mabuk. Maka Allah menurunkan ayat yang lebih keras dari itu, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 43. Itu. Jadi ini kalau tadi yang saya sebutkan tadi itu yang terkait dengan sahabat Ali yang berkunjung ke rumahnya Abdurrahman bin Auf tadi itu diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Kalau ini yang saya baca yang terakhir dari Abu Hurairah ini itu riwayat dari Ahmad seperti itu ya. Terus kemudian setelah ayat itu yaitu Quran Surah An-Nisa 43 turun kembali ayat yang lebih keras daripada kedua ayat tadi, yaitu ayat 90 sampai 91 surah Al-Maidah. Sehingga mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah berhenti kayak gitu. Bagaimana bunyi Quran Surah Al-Maidah ayat 90? Sebagaimana yang tercantum dalam saat itu teman-teman ya. Jadi di situ Allah tegas sekali menyeru orang-orang beriman kayak gitu ya, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung kayak itu. Nah, di sini khamr itu bersejajaran, maksudnya urutannya itu bersejajaran, posisinya itu sejajar, artinya sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya apa aja, minuman keras, berjudi, berkorban berhala, mengundi nasib. Kita sudah mengetahuinya kemarin ya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 ya, akan keharaman dari berkorban untuk berhala dan mengundi nasib kayak gitu. Maka kemudian berjudi sama minuman keras itu pun juga menjadi suatu hal yang haram seperti itu. Kalau dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il amr, perintah di situ, yaitu fajtanibuhu ya, maka jauhilah ia, seperti itu ya. Dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu disebutkan bahwasanya kata jauhilah itu adalah dalil yang kuat kayak gitu ya, bahwasanya itu adalah perintah untuk menjauhi atau dalil yang kuat tentang haramnya sesuatu seperti itu. Dan kemarin teman-teman kalau masih ingat saya sudah menyampaikannya bahwasanya fajtanibuhu, menjauhlah di situ itu maknanya tidak hanya untuk tidak minum tapi termasuk membuatnya dan sebagainya, itu supaya dijauhi, itu sebagaimana diterangkan dalam buku Sayan Al-Quran karangan Dr. Nadiah Thoyaroh itu dijelaskan kayak gitu ya. Terus kemudian pendapat itu diperkuat dengan hadisnya Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dari ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Anas meriwayatkan Rasulullah SAW itu melaknat 10 orang yang terlibat dalam khamr. Ya, catat teman-teman ya, siapa aja itu? Yang pertama pembuatnya tuh dilaknat oleh Rasulullah melaknat. Jadi oleh Rasulullah dilaknat siapa? Yang pertama tadi pembuatnya. Kemudian yang kedua apa? Pengedarnya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga siapa? Peminumnya. Kemudian yang keempat pembawanya. Kelima pengirimnya. Keenam penuangnya. Ketujuh penjualnya. Kedelapan orang yang memakan uang hasil dari khamr. 9 pembayarnya dan 10 pemesannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi kayak gitu. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya, bahwasanya benar khamr itu memang benar-benar haram dan itu harus dijauhi kayak gitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah itu bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Nah, kemudian di sini khamr itu haram secara zatnya najis dan haram seperti itu untuk diminum seperti itu. Sehingga kalau saya maksudnya itu mengikuti pendapat bahwasanya khamr itu diharamkan karena zatnya, bukan karena sedikit banyaknya. Kalau sedikit nggak mabuk maka nggak haram. Kalau saya nggak mengambil pendapat itu. Kalau saya mengambil pendapat sedikit banyak khamr itu haram. Jadi saya mengikuti pendapat itu ya. Jadi sedikit
juga haram, banyak pun juga haram. Jadi haram totalitas seperti itu. Nah, terus kemudian di sini kan tadi Rasulullah SAW itu sabdanya itu diriwayatkan oleh Muslim ya, jadi hadisnya sahih seperti itu teman-teman ya. Di situ khamrun itu dalam bentuk umum kayak gitu ya, nakiroh kalau dalam bahasa nahwu itu, maka kemudian bisa diturunkan. Nah, artinya itu diturunkan ke benda-benda lain yang di situ bisa memabukkan seperti itu ya. Seperti kalau sekarang kita kenal bir, narkotika, ganja, kemudian apalagi itu ekstasi, apalagi bir, pokoknya kalau mungkin teman-teman lebih tahu atau gimana. Kalau saya sepengetahuan saya itu diantaranya itu ya yang bisa memabukkan, maka itu pun juga menjadi haram untuk dikonsumsi seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui nanti teman-teman bisa baca aja di ayat kelanjutan dari Quran surah Al-Maidah ayat 91-nya itu. Kan dalam ayat 90 tadi kan disebutkan bahwasanya meminum khamr itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan kayak gitu ya. Kemudian di ayat berikutnya itu 91-nya itu dijelaskan bahwasanya dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud untuk apa? Menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Itu arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 91 kayak itu. Jadi banyak sekali kisah-kisah, fakta-fakta yang kita jumpai ya. Benar kalau kemudian dengan minum khamr itu terjadi permusuhan kayak gitu ya. Jadi kapan waktu itu terjadi di daerah Trenggalek ya, mungkin teman juga dengar ya. Ketika bersaudara itu kakak adik itu ya, karena mabuk akhirnya dibunuh salah satunya kayak gitu ya. Narujiun kayak gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai segitu kayak gitu. Terus kemudian yang mati massal juga banyak ya, karena minuman keras oplosan kayak gitu ya. Atau kemudian kebencian juga ada, itu masanya Rasulullah, bahkan ya Hamzah pamannya Rasulullah itu ketika khamr belum diharamkan itu Hamzah itu mendengarkan biduan bernyanyi sambil minum khamr seperti itu, kemudian membunuh karena biduannya itu menyanyikan tentang unta, itu menyuruh membunuh unta, dia juga membunuh unta Hamzah ini kayak gitu ya. Terus kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah datang ke situ malah Hamzah itu seperti seorang yang seolah-olah nggak mengenal itu adalah Rasulullah kayak itu, jadi seperti benci dengan kedatangannya Rasulullah SAW kayak itu ya. Itunya masih habis itu Rasulullah kan meninggalkan Hamzah dalam kondisi mabuk seperti itu, tidak usah diladeni karena memang orang mabuk itu kan hilang akalnya ya. Terus kemudian malah ada yang kisah yang mungkin teman-teman juga sudah kenal, kisah orang soleh yang diganggu oleh perempuan itu disuruh memilih antara zina atau minum khamr, dia milih minum khamr daripada zina. Apa yang terjadi kemudian? Dia juga minum khamr haram, kemudian menzinai wanita juga haram, kemudian membunuh wanita juga haram, semua. Makanya kemudian dikatakan bahwasanya khamr itu khaba'is, induk dari kejahatan seperti itu. Ya Allah, Masya Allah ya, seperti astagfirullahaladzim. Semoga saya dan teman-teman semuanya oleh Allah dicukupkan dengan yang halal dan tidak ada niatan, tidak ada keinginan untuk kemudian mencicipi apalagi menikmati sesuatu yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman terkait dengan bahasan khamr ya, insya Allah cukup ya untuk memberikan pemahaman kepada kita akan haramnya khamr. Jadi ditinggalkan dan kita nikmati nanti. Semoga Allah izinkan kita untuk menikmati khamr di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bahasan yang ke-40. Meskipun ini tinggal 6 menit, saya lanjutkan ya teman-teman ya, supaya selesai dalam satu bahasan ini kayak gitu ya. Bahasan hari ini kayak gitu maksudnya. Poin ke-40 adalah menggunakan bejana dari emas dan perak kayak gitu. Jadi bejana itu wadah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau saya membaca hadis ya Rasulullah gitu, diriwayatkan salah satunya oleh Tirmidzi kayak gitu ya. Bejana terburuk dari Bani Adam itu adalah perutnya sendiri kayak gitu. Jadi Rasulullah itu
bunyi hadisnya yang saya hafal sampai di situ ya, bejana terburuk dari Bani Adam itu adalah perutnya sendiri kayak itu. Kemudian secara makna aja ya saya menyampaikannya ini ya, bahwasanya seharusnya manusia itu mengisi perutnya sesuap demi sesuap kayak itu untuk bisa menegakkan badannya kayak gitu. Terus kemudian di kelanjutannya itu kalau tidak mampu maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas seperti itu. Jadi itu pesannya Rasulullah dalam hadis itu ya. Jadi maksud dari bejana terburuk dari Bani Adam adalah perutnya sendiri. Ketahui bahwasanya perut kalau katanya Ibnu Abi Masawih kayak gitu ya, itu adalah sumber penyakit itu ada di perut kayak gitu ya. Kalau kita ambil contoh satu aja ya, kenyang kayak gitu kan, salah satu hal yang ditakutkan oleh Rasulullah dari umatnya itu apa? Banyak makan, kenyang, dan banyak tidur kayak gitu ya. Itu sudah sejoli teman-teman ya, antara kenyang sama tidur itu hampir seperti dua sisi mata uang kayak gitu ya. Orang kalau kenyang kayak gitu ya, kenyang dalam kondisi kenyang banget kayak gitu ya, itu oksigen yang ada harusnya diedarkan secara merata gitu ya, itu nanti akan digunakan banyak di perut kayak gitu. Untuk apa? Untuk kemudian mengolah makanan yang ada di perut tadi itu, akhirnya bisa menimbulkan rasa kantuk. Kenapa? Karena oksigen yang ada di kepala itu kan akhirnya terserap ke perut kayak gitu ya, sebagiannya untuk mengolah makanan tadi itu kayak gitu. Akhirnya menimbulkan rasa kantuk kayak gitu ya. Kalau sudah rasa kantuk seperti itu, sudah makan banyak, ngantuk, habis itu males aktivitas berikutnya. Nah, ketika sudah males aktivitas itu bisa berikutnya apa? Males berpikir kayak gitu. Orang yang kenyang itu namanya orang kenyang ya, enak kan leha-leha gitu loh, nggak mau mikir berat-berat kayak gitu ya. Dan itu awal-awal kemunduran dari kaum muslimin itu apa? Ya salah satunya ketika kaum muslimin itu tidak mau berpikir, enggan berpikir itu. Ketika enggan berpikir, akhirnya penemuan baik itu sains dan sebagainya itu berkurang, dan akhirnya kita lihat dulu ketika Islam itu bisa menjadi puncak peradabannya kayak itu ya, sampai orang-orang barat itu pun merujuk kepada kaum muslimin kayak itu. Sekarang kan berbalik ya, kita merujuk kepada barat seperti itu ya. Ya bisa jadi salah satunya tadi itu ya, banyak makan itu jadi malas berpikir itu ya. Jadi banyak pesan para ulama itu untuk kemudian sedikit mencukupkan makan secukupnya dan secukupnya tidur seperti itu, jangan banyak tidur kayak gitu. Nah sekarang kembali lagi kita ke bahasan terkait dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Jadi ini teman-teman ya, jadi bejana itu kan termasuk benda kayak gitu ya. Seperti kalau saya pernah belajar terkait dengan fikih kayak gitu ya, ya dari mendengarkan juga dari membaca seperti itu ya. Ada kaidah usul seperti itu ya, bahwasanya hukum asal dari benda itu mubah kayak gitu. Nah kecuali kalau ada yang mengharamkannya kayak gitu. Emas dan perak itu suatu yang tidak haram kayak gitu loh, tapi ternyata ada hadis yang mengharamkannya untuk dipakai untuk apa kayak gitu ya, seperti yang ada dalam slide itu ya, hadis riwayat Muslim kayak gitu. Jadi di situ Rasulullah SAW, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya pernah mendapatkan nasihat dari salah satu ulama di Indonesia, seperti saya nggak menyebutkan namanya ya, itu hadis itu bang harusnya ada disebutkan bahwa qala Rasulullah SAW, tapi di slide itu saya tidak menyebutkan sama sekali, baik di dalam arti maupun dalam matan hadisnya Arabnya kayak itu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tapi insya Allah teman-teman sudah paham bahwasanya itu adalah Rasulullah SAW yang bersabda. Nggak mungkin kalau saya kayak gitu ya. Jadi itu Rasulullah SAW itu bersabda, innalladzi, ya sungguh orang yang yakulu dia makan, au yasrobu atau dia minum, fi aniyatin dalam bejana fiddoti, dari fiddoh itu perak, wadzahabi dan emas, innama sungguh yujarjiru dia itu menyiramkan, fi dalam batnihi perutnya, naro jahanam, neraka api jahanam seperti itu ya. Kemudian
dalam hadis yang lain, yaitu nggak tertulis di slide itu ya teman-teman, itu riwayat muttafaqun alaih, saya riwayatkan aja secara makna ya. Di situ Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah kalian itu makan dengan wadah dari emas dan perak, dan janganlah kalian minum dari wadah emas dan perak, karena sesungguhnya itu wadah dari emas dan perak tadi itu diperuntukkan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian nanti di akhirat, seperti itu ya. Jadi untuk kita di dunia kayak gitu ya, orang-orang beriman kayak gitu, kita tidak boleh ya oleh Allah dan Rasulnya ini diharamkan untuk kemudian memakai wadah makan minuman, bahkan minum dari wadah perak dan emas, kayak itu sendok, piring, ceret, terus kemudian ya panci ya, terus kemudian apalagi ya, tempat wadah makanan, pokoknya wadah makanan dan minuman yang itu terbuat dari perak dan emas, maka itu tidak boleh dipakai. Nanti makanya nanti di surga kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Waqiah itu ya. Dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 15 itu nanti orang-orang penghuni surga nanti piring-piring dan gelas-gelasnya itu dari emas. Kalau sekarang di dunia kita tidak diperbolehkan menggunakan dari emas dan perak, itu cukup untuk perhiasan. Ya bagi kaum perempuan, tapi perempuan boleh pakai emas perak untuk gelang, anting, kalung boleh. Tapi kalau laki-laki ya jangan, laki-laki haram pakai emas untuk perhiasan, nggak boleh. Perak boleh ya, silahkan nanti kalau untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, emas perak boleh untuk perhiasan. Tapi kalau untuk bejana, makan dan minum ya itu tidak diperbolehkan kayak gitu ya. Baik tadi itu piringnya, sendoknya, garpunya, wadah ceret airnya, ya untuk masaknya dan sebagainya itu diharamkan untuk pakai itu. Kalau saya baca dalam kitabnya Syekh Kamil Muhammad Waidah itu dijelaskan, beliau mengutip pernyataannya Imam Syafi'i, kurang lebih disebutkan di situ pengharaman dari emas dan perak kayak gitu, itu salah satunya, salah satu dua tiganya gitu ya, di situ mengandung unsur apa, berlebih-lebihan kayak gitu ya. Masa ya makanan sampai dari emas kayak itu gitu, berlebihan. Terus memang Islam itu mengajarkan sebenarnya yang sederhana-sederhana aja itu, berlebihan itu dalam ilmu, dalam ibadah itu kayak itu ya, bukan dalam hal yang ya makan aja kayak itu. Bahkan kita aja suruh berhenti makan sebelum kenyang itu ya. Terus kemudian ada unsur apa lagi, kesombongan ya, biasanya gitu memang orang yang kemudian makanannya wadahnya dari emas itu sombong, wah ya tumbuhlah apa namanya naluri sombong dia kayak gitu ya, dengan wadahnya yang gemerlapan seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga apa, ada unsur apa, menimbulkan kecemburuan dari orang-orang miskin seperti itu ya. Akhirnya itu ya, kalau saya kurang lebih saya tadi membaca begitu ya. Tadi ada 3 unsur itu ya. Ketika apa namanya seseorang apa ya memakai wadah makan minum dia dari emas ataupun perak kayak gitu ya. Ya akhirnya memang nggak ada, akhirnya nggak, ya tadi itu nggak kasihan juga sama orang-orang miskin itu, akhirnya nggak berpikir sampai situ, dia tumbuh kesombongan, keangkuhannya, akhirnya lupa itu belas asihnya dengan orang-orang yang lemah seperti itu ya. Terus kemudian apalagi bahasan terkait dengan ini. Jadi insya Allah itu ya teman-teman ya, jadi emas dan perak untuk wadah tadi itu diharamkan, dan nanti kita boleh makainya di surga kayak gitu ya. Bahkan apa namanya ya sudah dijelaskan, sudah saya sampaikan tadi itu ya, untuk orang-orang kafir aja, biar mereka yang menikmatinya saat ini di dunia kayak gitu. Insya Allah cukup itu ya teman-teman ya, sudah jam 14:05 juga kayak gitu, dan insya Allah cukup lah kayak gitu ya. Dan akhirnya saya akhiri kajian konten pasca Ramadan hari ini sampai di sini. Apabila masih ada kurangnya ya silahkan teman-teman untuk kemudian mengkaji lebih di tempat-tempat yang lain seperti itu, apakah mengikuti kajian atau kemudian dengan membaca sehingga bisa genap utuh pemahamannya seperti itu.
Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salah kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.